Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seperku dimanapun berada. Pada kisah teladan kali ini, kita akan mengambil kisah di antara orang-orang yang mendengarkan khutbah Nabi Isa alaihissalam. Terdapat 3 orang pria yang kumal, dekil, dan lusuh. Tapi mereka lancang bicara, "Wahai Isa bin Maryam, bagi kami surga di akhirat sana tidak penting. Hidup kami bisa tentram serta bahagia tanpa agama. Kalau banyak harta, kami pasti akan hidup senang." "Harta tidak menjamin ketentraman hidup, saudara-saudaraku," sahut Nabi Isa dengan penuh kasih sayang. "Omong kosonglah, hartalah yang membuat hidup gemerlapan dan semarak," bantah mereka bersikeras. "Jika demikian pendapat saudara-saudaraku, baiklah, nanti datang kepada saya. Bertiga saja kita akan berbicara. Barangkali ada rezeki buat saudara-saudara," ucap Nabi Isa alaihissalam. Karena mereka tahu Nabi Isa tidak pernah berdusta, dengan gembira mereka mendatangi Nabi Isa di kemahnya. Selesai acara khutbah pagi itu, Nabi Isa memberikan sebuah peta tempat menyimpan harta kekayaan yang banyak sekali kepada mereka. Letaknya pun di puncak sebuah bukit yang cukup terjal, dalam sebuah gua yang tersembunyi. Alangkah senangnya hati mereka. Dengan bayang-bayang yang melambung, berangkatlah mereka membawa peralatan yang dibutuhkan menuju bukit tersebut. Setelah berulang-ulang mencocokkannya dengan gambar pada peta, akhirnya mereka yakin bahwa gua yang berpintu dan sekarang berada di muka mereka itu tempat penyimpanan harta benda yang mereka tuju. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka masuk, dan ternyata betul, di setiap sudut gua itu terdapat peti-peti yang di dalamnya berisi emas berlian dalam jumlah yang tidak terkatakan. Mereka kemudian berunding bagaimana sebaiknya cara mengangkut harta karun itu bagi kepentingan mereka, agar selamat tidak sampai tercium orang lain. Mereka pun sepakat untuk membagi pekerjaan. Secara bergantian, mereka akan mengangkut harta itu ke suatu hutan sepi di kaki bukit. Di sanalah harta itu baru akan dibagi sama rata. Kebetulan di tempat itu ada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Dengan susah payah dan menguras tenaga, akhirnya seluruh harta kekayaan itu berhasil mereka bawa ke hutan terpencil. Mereka sudah siap akan membagi, tetapi salah seorang di antara mereka berkata, "Perut kita lapar, saudaraku. Kalau harta ini kita bagi sekarang, terpaksa kita akan singgah di warung dengan membawa emas-emas berlian. Hal itu pasti berbahaya buat keamanan harta dan jiwa kita tentunya." Yang lain pun menjawab setelah berpikir sebentar, "Betul juga pendapatmu. Jadi apa yang mesti kita lakukan?" Orang tadi berkata pula, "Saya usul agar salah seorang dari kita beli makanan, yang 2 orang menjaga harta di tempat ini." Usul ini karena merupakan jalan terbaik, tentu saja mereka setujui. Lalu berangkatlah salah satu dari mereka untuk membeli makanan di warung makan. Karena perutnya sudah lapar sekali, ia makan di situ sekalian, kemudian minta 2 porsi lagi untuk dibungkus. Pada saat melihat tukang warung membungkus makanan buat kedua temannya tadi, orang itu berpikir, seandainya makanan itu kububuhi racun, pasti harta itu tidak usah dibagi bertiga, pasti untukku sendiri. Niatnya makin bulat untuk menguasai harta itu baginya seorang. Untuk itu ia pergi ke pasar membeli racun warangan, terbentuk bubuk yang hampir tidak berbau. Dengan hati lapang, makanan yang terbungkus rapi buat kedua temannya dibubuhi racun. Lantas berangkatlah dia untuk mendatangi kembali kedua temannya tersebut. Sementara itu, kedua temannya begitu ia berangkat menuju ke desa, mereka terlibat dalam rencana yang menguntungkan. "Benar juga katamu," kata seorang dari mereka. "Jika ia masih segar bugar, harta ini terpaksa dibagi bertiga. Satu-satunya cara biar harta ini hanya untuk kita berdua, teman kita harus dilenyapkan." "Itulah maksud saya," sambut yang pertama. "Caranya bagaimana?" "Sebelum dia tiba, kita siapkan linggis dan tangan kita masing-masing, dan kita bersembunyi di balik pintu.
Begitu ia menongolkan kepalanya dari luar, langsung saja kita gebuk dengan linggis. Pada waktu kepala teman mereka muncul ke dalam, dua linggis yang disediakan oleh kedua orang itu berulang kali menimpanya sehingga tanpa ampun tewaslah kawannya tersebut. Dengan gembira mereka menyeret mayat orang itu dan membuangnya ke dalam sebuah sumur tua di belakang rumah. Lalu dengan sukacita mereka melahap 2 bungkus makanan yang dibeli oleh temannya tadi. Baru saja seberapa suap, napas mereka menjadi sesak, tenggorokan seperti dibakar, busa berbuih-buih mengalir dari mulut mereka. Setelah kejang-kejang dengan derita, akhirnya kedua orang itu pun mati, menyusul temannya yang telah mereka bunuh tadi. Di dalam rumah itu masih teronggok harta karun yang mereka kejar. Inilah buah daripada keserakahan dan persekongkolan yang jahat. Wallahu a'lam.